Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Praktikum Dasar Ilmu Tanah. Saya Nadia Ramadhani dengan NIM 2404087. Dan saya Maulidansa dengan NIM 2404077. Saya Mulhan Taufik dengan NIM 2404085. Saya Muhammad Habibullah dengan NIM 2404083. Dengan saya Muhammad Alfisarin dengan NIM 2404079. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eriansyah dari kelas BTPC. NIM saya 2404081. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas tentang 6 metode pemupukan di tanaman kelapa sawit. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan teknik sebar dalam pemupukan. Teknik sebar merupakan salah satu teknik pemupukan yang sangat mudah di antara teknik lainnya. Caranya itu dengan kita sediakan pupuk, kemudian kita ambil sesuai dosis. Selanjutnya, pupuk ini kita sebarkan di sekeliling pohon kelapa sawit atau di piringan. Nah, kita sebarkan hingga mengelilingi pohon kelapa sawit. Nah, teknik sebar ini juga memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, mudah dan cepat dilakukan. Yang kedua, cocok untuk lahan luas. Yang ketiga, biaya operasional rendah. Dan yang keempat, mudah dan gampang banget kalau dia merata di permukaan tanah. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, efisiensi pemupukan rendah. Yang kedua, merusak lingkungan. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan gulma. Dan yang keempat, tidak tepat sasaran. Itu dia teknik sebar pemupukan. Selamat pagi. Di sini saya akan memperagakan cara pengapikan pupuk dengan menggunakan metode ring placement, yang dimana metode ini merupakan metode pemupukan dengan cara membuat lubang di sekitar piringan, atau kita bisa sebut dengan beberapa istilah seperti membuat cincin di sekitar piringan. Setelah itu kita akan taburkan dengan pupuk. Nah, di sini saya akan memperagakan caranya. Nah, di sini saya sudah membuat dan melakukan membuat cincin di sekitar piringan tersebut. Dan di sini saya akan langsung menggunakan dan menaburkan pupuk ini di piringan tersebut, di lingkaran yang telah saya buka. Nah, di sini saya menggunakan pupuk N. Nah, baik, langsung saja. Baik, setelah kita taburkan keliling dengan di bagian cincin-cincin yang kita buat tadi, di sini kita langsung menutup tanah biar pupuk ini tertimbun. Nah, berikut tadi cara-cara yang telah saya lakukan dengan menggunakan pupuk metode ring placement. Nah, setelah saya timbun seperti ini, di sini saya akan menjelaskan untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan tersendiri, menggunakan metode ring placement ini bisa mempercepat tanaman mengambil unsur hara yang telah diberikan. Dan yang kedua, meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengurangi dampak kehilangan pupuk tersendiri oleh hujan maupun alir yang mengalir di sekitaran sini. Untuk kekurangan tersendiri, itu memerlukan perencanaan yang tepat. Dan yang kedua, itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak, dikarenakan melakukan metode pemupukan ini bisa menghambat waktu. Mungkin itu saja kekurangan dan kelebihan menggunakan ring placement ini. Saya di sini akan menjelaskan cara pengaplikasian dengan metode spot placement. Spot placement adalah metode dengan membuat lubang di sekitar tanaman kelapa sawit. Baiklah, saya di sini akan memberikan contoh cara spot placement.
Buatlah lubang sekitar kedalaman 5 atau 10 cm. Masukkan pupuk yang sudah ditakar ke dalam lubang tersebut. Tutup kembali lubang jika sudah ditaburkan. Baiklah, saya akan menjelaskan keuntungan dan kekurangan dalam spot placement. Kelebihan, pupuk dekat dengan akar, tidak mudah menguap. Kekurangan, biaya operasional tinggi serta butuh tenaga dan biaya yang lebih besar. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemupukan vertigasi. Vertigasi adalah metode pemupukan yang dilakukan dengan melarutkan pupuk ke dalam air yang lalu disiram ke akar. Di sini alat yang saya gunakan adalah gembor dan pupuk. Caranya, pertama kita larutkan pupuk ke dalam gembor. Setelah itu kita aduk biar mereka rata, dan setelah itu langsung kita siram mengelilingi pohon. Oke, itu adalah metode pengaplikasian vertigasi ke pohon kelapa sawit. Kelebihan dan kekurangan dari metode pemupukan vertigasi. Kelebihannya adalah efisiensi penggunaan pupuk dan air. Nutrisi diserap lebih cepat dan merata. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan umur tanaman. Kekurangannya adalah biaya awal instalasi sangat tinggi, memerlukan pemeliharaan dan keterampilan yang cukup tinggi. Risiko penyumbatan jika pupuk tidak larut secara merata. Oke. Halo Sobat Planters, marilah kita membudidayakan kelapa sawit dengan cara pemupukan. Saya akan memberitahukan cara pemupukan dengan cara injection. Cara injection adalah cara pemupukan atau memberi zat unsur hara kepada tanaman dengan cara menusuk bagian batang di dalam tanaman tersebut. Terutama yang saya contohkan adalah tanaman kelapa sawit. Pertama itu kita buat lubang tanaman kelapa sawit, terus disebar. Yang pertama kita harus melakukan pengeboran terlebih dahulu. Selanjutnya memasukkan selang sekitaran 28 inci dan sambil ditokok. Selang yang sudah dimasukkan dengan ujung yang sangat tajam, kemudian kita masukkan cairan pupuk yang untuk sebagai penutrisi tanaman tersebut. Selanjutnya, cairan yang sudah dituangkan di dalam pipa 28 inci tersebut kita tutup dengan rapat agar tidak terkena curah hujan yang begitu deras untuk menghilangkan residu zat kimia yang telah diberikan kepada tanaman tersebut. Pekerjaan tersebut dalam injeksi tersebut yaitu sudah selesai. Penerapan pemupukan injeksi pada tanaman kelapa sawit yang telah kita lakukan tadi, kelebihan dan kekurangannya adalah yang pertama, kelebihan yaitu memiliki biaya yang lebih minim saat pemupukan karena pemupukan penutrisian tidak melakukan begitu banyak bahan. Yang kedua yaitu memiliki kemudahan atau secara tepat dalam melakukan residu terhadap jaringan karena zat kontaknya lebih langsung. Dan kekurangannya yaitu curah hujan yang begitu deras bisa mengakibatkan tidak efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang foliar application atau
pemupukan dengan melarutkan pupuk ke dalam larutan air. Nantinya ini akan diaplikasikan atau disemprotkan kepada permukaan daun agar mudah terserap oleh tanaman. Berikut adalah cara untuk pengaplikasiannya. Yang pertama, kita larutkan pupuk ke dalam air. Balik juga uang anjing tadi. Balik juga uang anjing tadi. 200.000 main tadi. Setelah itu, setelah dilarutkan ke dalam air, kita aplikasikan kepada permukaan daun. Jadi pengaplikasian ini kepada permukaan daun bertujuan agar mudah terserap kepada tanaman, agar unsur haranya juga tersebar secara maksimal. Baik, jadi dari foliar application atau pengaplikasian pupuk pada daun ada memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu dapat menyebarkan pupuk secara efisien dan penyerapan yang cepat oleh tanaman. Namun juga memiliki kekurangan, yaitu biaya yang relatif tinggi dan jangka pemupukan yang tidak terlalu panjang. Sekian, terima kasih.